Bab 1. Merantau. Di tengah sulitnya mencari lowongan pekerjaan, Agil yang baru lulus kuliah D3 cuman bisa tertegun menyaksikan ribuan orang berlomba-lomba melamar pekerjaan. Pasalnya, ia baru datang merantau ke kota Jakarta dengan modal nekat dan selembar kertas ijazah dari dalam tas selendangnya. Ternyata merantau ke ibu kota itu tidak segampang yang dipikirkan. Gumamnya, dengan wajah lesu menggelengkan kepala melihat sekumpulan orang yang tengah ngantri melamar pekerjaan sambil berdesak-desakan. Siang ini, di kota Jakarta cuacanya sangat panas sekali. Agil yang belum terbiasa dengan cuaca di kota Jakarta, memutuskan untuk membeli es teh tarik sekalian melepas dahaganya. Untung masih ada sisa ongkos 40.000 lagi, ucap Agil menghela nafas lega. Tanpa pikir panjang, Agil pun segera memesan minuman es teh tarik di salah satu warung pinggir jalan sambil berlindung di bawah teriknya matahari. Eleh kakak. Agil yang tenggorokannya kering langsung meminum es teh tarik yang harganya Rp8.000 sambil mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya. Duh, jadi bingung. Harus kemana lagi? Uang tinggal sisa 32.000. Mana perut lapar lagi? Ketus Agil sambil mengisap sebatang rokok yang telah dibakarnya. Di saat Agil sedang termenung sambil memikirkan nasibnya di Jakarta, tiba-tiba, "Bewok!" teriak salah satu orang yang memanggil namanya. Seketika Agil pun tertatih langsung menoleh ke arah suara tersebut. "John Lu!" sahut Agil mengenali orang tersebut. Ternyata teman sekolah SMP-nya waktu di kampung. Mereka pun saling bertegur sapa secara kebetulan di lokasi itu. "Gimana kabar kamu, sehat?" "Wah!" sapa John Ru sambil berjabat tangan dengan Agil alias Bewok. "Alhamdulillah sehat, Jan. Gak nyangka kita bisa ketemu di sini ya." Sahut Agil menghela nafas lega setelah bertemu dengan John Ru kakak kelasnya waktu SMP. "Iya, saya lagi istirahat wak. Tadi di pojokan sana. Kok kayak Bewok yang ku kenal?" kata aku teh. Pas disamperin ternyata bener. "Kamu wah, lagi ngapain di Jakarta?" Kau tegur John Ru yang kecapean karena habis bekerja dari pagi. "Lagi nyari pekerjaan, Jan. Soalnya toko baju paman saya di kampung udah gulung tikar. Kebetulan saya teh baru lulus D3 juga tahu ini. Jadi gak enak kalau terus-terusan tinggal di rumah. Sekalian mau cari pengalaman kerja gitu, Jan." Papar Agil dengan muka yang memelas sambil menahan rasa lapar. "Susah wak cari kerjaan di Jakarta tuh. Saya aja yang punya gelar S1 mentok-mentok jadi karyawan pabrik. Apalagi kamu yang D3. Paling jadi OB atau cleaning service." Papar John Ru menceritakan pahitnya nyari kerja di Jakarta. "JPP Jan, hitung-hitung nyari pengalaman aja." Celetuk Agil yang masih duduk sambil menghisap rokoknya. "Ngomong-ngomong kamu udah makan apa belum?" "Wah?" tanya John Ru. Ia berniat mau beristirahat sekalian makan siang. "Duh, kebetulan belum, Jan. Jujur aja, saya kesini tuh cuman punya uang 100.000. Itu pun dipakai buat ongkos. Jadi sekarang tinggal 30.000-an lagi." Sahut Agil yang berharap John Ru mengajak dia makan. "Wah, bener-bener nekat kamu. Wah, ya udah kita ke kantin ikut sama saya buat makan." Timpal John Ru mengajak Agil untuk makan siang di salah satu kantin langganannya, dekat tempat ia bekerja. John Ru pun segera memesan nasi buat mereka berdua dengan harga paketannya itu 10.000 satu porsinya, yang berisi telur ceplok sama orek tempe. "Sorry ya Wak, makannya seadanya. Maklum tanggal tua, saya belum gajian," ucap John Ru yang mengeluh. Gajinya selalu habis setiap bulannya karena harus membayar cicilan motor dan pinjaman online, belum untuk biaya kosnya sebulan 500.000. "JPP, Jan. Tenang aja. Kayak siapa aja kamu mah. Segini juga udah bersyukur bisa makan." Celetuk Agil dengan sangat lahap langsung menyantap nasi yang dikasih oleh temannya. Di sela-sela mereka lagi asik makan, John Ru menanyakan kepada Agil, mau tinggal di mana dan kemana lagi tujuannya setelah ini. "Itu dia, Jan. Saya bingung mau tinggal di mana. Tahu sendiri kan saya teh anak yatim, Jan. Udah nggak punya siapa-siapa lagi."
Jawab Agil yang menyentuh hati Jonru. Seketika itu muncul rasa iba dari dalam hati Jonru. Mengingat Agil ini teman sekampungnya sekaligus adik kelasnya waktu zaman SMP. Gini aja Wak, untuk sementara waktu, kamu boleh tinggal di kosan aku, sebelum dapat pekerjaan. Daripada kamu luntang kantung di jalanan gak ada tujuan. Gimana? Ajak Jonru dengan berbaik hati menyuruh Agil untuk tinggal bersamanya di sebuah kosan yang lumayan kumuh dan padat penduduk. Beneran Jan? Tanya Agil yang belum percaya. Ih, beneran Wak. Saya gak tega lihat kamu jadi gembel di Jakarta. Nanti, kamu tunggu di sini ya. Saya pulang kerja jam 4 sorean soalnya. Kita bareng ke kosannya. Jawab Jonru, ia langsung balik ke dalam pabrik untuk bekerja kembali. Sementara itu, Agil menunggu di warung tempat ia tadi membeli es, sambil mengeluarkan handphone dari saku celananya. Berniat untuk menelpon Om Rizwan yang berada di kampung. Usut punya usut. Ternyata Agil pergi dari rumah untuk merantau ke Jakarta tidak ngasih tahu kepada pamannya. Soalnya kalau dia bilang-bilang, pasti pamannya yang bernama Om Rizwan tidak mengizinkan Agil untuk merantau nyari kerja ke Jakarta. Om Rizwan ini sayang sekali kepada Agil dan sudah menganggap Agil sebagai anak kandungnya sendiri. Pasalnya, setelah menikah dengan istrinya selama 20 tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Kweng! Kweng! Agil menelpon pamannya yang berada di kampung. Halo, Gil. Lagi di mana? Tanya Om Rizwan yang cemas. Ia lagi selonjoran di bangku teras rumahnya. Om, Agil lagi di Jakarta. Maaf ya, Agil gak bilang-bilang dulu sama Om Rizwan sebelumnya. Takut gak diizinin. Jawab Agil, suaranya mendadak gemetaran karena takut dimarahin sama pamannya yang karakternya tegas dan lumayan agak galak. Ngapain kamu ke Jakarta? Pantes dari pagi Om nyariin kamu gak ketemu-ketemu. Mana baru aktif lagi nomor kamunya? Tegas Om Rizwan meninggikan badan bicaranya. Sejujurnya, Agil gak mau ngerepotin Om terus. Udah cukup bagi Om merawat Agil dari SMP sampai sekarang. Ingin rasanya Agil balas budi dan nyari kerja di Jakarta. Om gak usah khawatir. Agil baik-baik aja di Jakartanya. Jaga kesehatan ya Om. Liri Agil langsung menutup teleponnya. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia gak kuat menahan sedih harus berpisah dengan Om Rizwan yang selalu merawatnya dari dulu. Lebih baik ia menutup teleponnya daripada ia harus menangis. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya si Jonru menghampiri Agil yang tengah duduk termenung sambil ngelihat lowongan pekerjaan yang ia lagi seracing di medos dirinya sendiri. Wah, ayo! Takut keburu macet di jalannya. Teriak Jonru sambil melambaikan tangan ke arah Agil yang tengah duduk santai. Siap, Jan. Sahut Agil. Ia langsung bergegas nyamperin Jonru yang sedang duduk di atas motor. Nih pakai helmnya. Wah, di Jakarta tuh polisinya sadis-sadis. Gak lihat orang gak bahelm langsung kena tilang. Wah. Seru Jonru sambil menyodorkan helm yang tengah usang tanpa pelindung kaca depan. Mereka pun pulang bareng menuju kosannya si Jonru.